Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas penerapan barisan bilangan, melanjutkan yang video-video sebelumnya. Kita masih di bab 1. Nah, bagaimana penerapan barisan bilangan itu di kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui situasi konkret yang berkaitan dengan barisan bilangan. Misalnya banyak kursi di suatu ruangan gedung, tinggi susunan dari beberapa kursi, dan lain sebagainya. Nah, situasi konkret lainnya adalah situasi dalam perkembangannya mengalami perubahan yang teratur dari waktu ke waktu, misalnya besar tabungan di bank, pertumbuhan penduduk di suatu kota, dan lain sebagainya. Dari beberapa contoh situasi konkret tersebut, tanpa kita sadari ternyata menerapkan pola atau barisan bilangan aritmatika maupun barisan bilangan geometri. Nah, coba kita langsung terapkan beberapa contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 8 ton jeruk pada tahun pertama, 12 ton pada tahun kedua, 16 ton pada tahun ketiga, dan seterusnya. Jika hasil panen tersebut bertambah tetap sampai masa panen ke-18, tentukan A. Hasil panen jeruk pada tahun ke-18 dan B. Jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen ke-18. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasikan apakah ini barisan aritmatika ataukah barisan geometri. Kita bisa mendapatkan tadi 8 ton pada tahun pertama, terus 12 ton pada tahun kedua. Kita bisa menuliskan bilangannya. 16 ton pada tahun ketiga. Nah, bilangannya berarti kan 8, 12, 16. Kita cari 8 ke 12. Ya, berarti 8-nya pasti suku pertama kan, U1, 8 ke 12 ditambahkan 4, 12 ke 16 juga ditambah 4, berarti bedanya 4 ya. Nah, terus angka selanjutnya, hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Ke-18 berarti N-nya itu adalah 18. Nah, kita cari U18, benar. Kita masukkan rumusnya. Aritmatika ya, kan tadi sudah ketemu. Oh, beda, berarti ada bedanya. Berarti kita menggunakan aritmatika. UN sama dengan U1 ditambah N min 1 dikalikan B. U1-nya 8, N-nya 18 min 1 ya, kali B 4. Udah, 8 ditambah 17 kali 4. Dihitung dulu, berarti 8 ditambah 68, hasilnya U18 sama dengan 76. Kesimpulannya, jadi hasil panen jeruk pada tahun ke-18 adalah 76 ton. Sekarang kita coba cari yang B, jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen ke-18. Itu artinya jika dibuat bilangan berarti kalian harus punya jika dibuat barisan bilangannya, kalian harus punya pola pertama, pola kedua, pola ketiga, sampai pola ke-18 itu kan dijumlahkan, jumlah ya. Nah, ada langkah lebih cepatnya daripada kalian harus menyusun terus kemudian menjumlahkan ya. Kita bisa menggunakan penjumlahan bilangan model Gauss, yaitu jumlah bilangan pada barisan bilangan yang beda antar bilangannya sama atau bisa kita sebutkan barisan aritmatika. Itu kita bisa cari menggunakan bilangan pertama ditambah bilangan terakhir ya, dikerjakan dulu, ditambah dulu, dikalikan banyak bilangan, kemudian baru dibagi 2. Coba kita terapkan pada soal ini. Jumlah hasil panen jeruk itu artinya panen pertama ditambah panen terakhir dikalikan masa panen dibagi 2. Nah, panen pertamanya tadi 8, panen terakhirnya berarti U18 tadi sudah ketemu ya, 76. Kemudian dikalikan selama 18 tahun kali 18 dibagi 2. Kita bisa sederhanakan karena kan perkalian nih pecahan ya.
18 bagi 2, 9. 2 bagi 2-nya 1. Udah. Berarti kita bisa peroleh 84 dikali 9. Hasilnya 756. Jadi jumlah hasil panen jeruk sampai tahun ke-18 adalah 756 ton. Ya, lanjut ya. Nomor 2. Beberapa buah mangkuk disusun seperti pada gambar di samping. Tinggi mangkuk paling bawah atau mangkuk yang utuh itu adalah 12 cm dan jarak bibir mangkuk yang satu dengan bibir mangkuk yang tepat berada di atasnya adalah 2,5 cm. Jika tinggi susunan mangkuk seluruhnya adalah 29,5 cm, tentukan banyak mangkuk pada susunan tersebut. Kita coba jawab bersama. Nah, dari soal itu kita bisa mengidentifikasi bahwa 12 itu adalah apa? Paling bawah kita bisa sebutkan itu adalah U1-nya, ya. Terus jarak bibir mangkuk yang satu dengan bibir mangkuk yang tepat di atasnya. Berarti kan selalu sama itu ya ditumpuknya ya. Berarti 2,5 itu bisa kita sebutkan bedanya. Jika tinggi susunan seluruhnya berarti dari bawah sampai akhir ya, itu adalah 29,5. Kita bisa tuliskan itu adalah UN-nya ya. Nah, terus tentukan banyak mangkuk pada susunan tersebut. Kita harus mencari N-nya. Benar. Lanjut. Kita terapkan aritmatika di sini. UN sama dengan U1 ditambah N-1 kalikan B. U1-nya kita tuliskan 12 ya. UN-nya kita tuliskan 29,5. Nah, berarti 29,5 sama dengan 12 ditambah N-nya dicari, N-1 dikalikan 2,5. Terus lanjut, 2,5 sama dengan 12 plus 2,5 N dikurangi 2,5. Dapatnya dari perkalian aljabar ya, kemarin sudah. Berarti N kali 2,5 negatif 1 kali 2,5. Hasilnya kita peroleh 29,5 sama dengan 2,5N ditambah 9,5. Yang tidak punya N atau tidak punya variabel kita kelompokkan. Berarti plus 9,5 pindah ruas ke kiri jadi kurangi, benar ya. Hasilnya 20 sama dengan 2,5N atau bisa kita tuliskan yang punya variabel di sebelah kiri 2,5N sama dengan 20. N-nya sama dengan ya perkalian pindah ruas. Jadi pembagian 20 dibagi 2,5 sama dengan 8. Nah, jadi banyak mangkuk pada susunan tersebut adalah 8 buah. Benar. Sekarang kita lanjut yang nomor 3. Hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Nah, berarti di sini nanti geometri ya. Produksi pada bulan pertama sebanyak 150 unit kerajinan, pada bulan keempat sebanyak 4050 kerajinan. Tentukan hasil produksi pada bulan ke-6. Berarti kita bisa mengidentifikasi. 150 itu U1. Terus 4050 itu adalah U4. Nah, sekarang kita harus mencari U6, tapi kita belum punya rasionya karena kita harus mencari U6 ya. Kita bisa cari rasionya sama seperti video-video sebelumnya. U4 dibagi U1 sama dengan 4050, kita masukkan ya, dibagi 150. U4 kita jabarkan rumusnya apa? Berarti U4 kan UN itu kan rumusnya masih ingat ya, UN sama dengan U1 kali R pangkat N-1, berarti U4 sama dengan U1 kali R pangkat 4 min 1, sedangkan U1-nya U1 kali R pangkat 1 min 1, sama dengan itu ya, 4050 per 150. Nah, U1-nya bisa kita sederhanakan habis. Nah, terus R-nya tinggal R pangkat 3 dibagi R pangkat 0, artinya 1 kan sama dengan 1. Itu berarti R pangkat 3 per 1 sama aja, sama dengan 4050 dibagi 150. Hasilnya kita peroleh R pangkat 3 sama dengan 27. R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Sekarang kita punya R-nya sama dengan 3. Lanjut untuk mencari U6.
UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurangi 1. Berarti U6 sama dengan 150 dikali R-nya tadi 3 pangkat 6 min 1. 150 dikali 3 pangkat 5. 150 dikali 243. Hasilnya U6 sama dengan 36.450. Jadi kesimpulannya hasil produksi pada bulan ke-6 adalah 36.450 unit. Berarti sekarang adik-adik sudah paham bagaimana penerapan barisan aritmatika dan barisan geometri pada soal cerita atau pada kehidupan sehari-hari. Sama saja seperti kita mengerjakan soal-soal latihan di video sebelumnya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semangat belajar. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.